Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Dr. Hajarina Ningsi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Senyawa Organik Polifungsi, dan teman-teman yang menyaksikan secara virtual. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas PKA 2021, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pencegahan stunting melalui konsumsi protein hewani. Anggota kami yaitu Anggi Febriana dengan NIM 015, Sri Renata Mahardika dengan NIM 017, dan saya sendiri Ratna Dwistiorini dengan NIM 025. Next. Beritanya yaitu Menkes ingatkan orang tua cukupkan asupan protein hewani demi cegah anak stunting. Berdasarkan berita tersebut, didapatkan rumusan masalah yaitu bagaimana konsumsi protein berperan dalam pencegahan stunting, bagaimana asupan protein hewani yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak untuk mencegah terjadinya stunting, dan yang ketiga, bagaimana peran lingkungan pemerintah, masyarakat, anak-anak. Kebutuhan protein Kebutuhan proteinnya yaitu 70 gram per hari, usia 16 sampai 18 per hari, dan usia di 19 sampai 64 tahun, kebutuhan proteinnya sebanyak 64 gram per hari. Jumlah penduduk Indonesia saat ini, jumlah anak-anaknya yaitu 79,5 juta jiwa, jumlah yaitu 69,4 juta jiwa, jumlah penduduk pria produktif sebanyak 70,4 juta jiwa, dan jumlah penduduk manula sebanyak 22.630.882 jiwa. Jadi berdasarkan Susenas 2022, konsumsi protein per kapita sudah berada di atas standar kecukupan konsumsi protein nasional, yaitu sebanyak 62,21 gram. Namun, masih cukup rendah untuk protein hewani, yaitu kelompok ikan, udang, cumi, atau kerang, sebanyak 9,58 gram, daging sebanyak 4,79 gram, telur dan susu sebanyak 3,37 gram. Dikutip dari Susenas 2023. Baik, selanjutnya yaitu luas negara kesatuan Republik Indonesia. Luas daratan pada negara kesatuan Republik Indonesia yaitu sebesar 1.919.440 km persegi, luas lautan 3.273.810 km persegi, untuk luas lahan produktif untuk pertanian sebesar 10.657.274,96 hektar, kemudian untuk luas lahan produktif perikanan sebesar 231.400 km persegi, dan luas lahan produktif peternakan sebesar 223.677 km persegi. Sumber ini dikutip berdasarkan BPS pada tahun 2023. Selanjutnya yaitu pengertian dari stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Penyebab stunting yang pertama yaitu ASI tidak sesuai kebutuhan, kurangnya akses air bersih dan sanitasi, dan juga asupan protein di Indonesia yang rendah. Gejala stunting yang pertama yaitu pertumbuhan melambat, yang kedua keterlambatan perkembangan, yang ketiga mudah terserang penyakit, dan yang keempat berat badan kurang. Cara pencegahan stunting yaitu yang pertama dengan memberikan ASI dan MPASI pada bayi, yang kedua pemenuhan gizi bagi ibu hamil, yang ketiga pengawasan balita dengan posyandu, dan yang keempat akses air bersih dan fasilitas sanitasi.
Kemudian akan saya lanjutkan solusi meningkatkan kandungan protein untuk mencegah stunting. Jadi rekayasa genetik itu dapat meningkatkan kandungan protein untuk mencegah stunting. Nah, dilakukan dengan penerapan pada produk pangan yang dikonsumsi. Hasil dari produk pertanian, perikanan maupun peternakan sebaiknya dilakukan penerapan rekayasa genetika karena dapat memaksimalkan kandungan protein dan gizi yang terdapat pada produk pangan tersebut, serta menghasilkan produk pangan yang lebih sempurna untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia yang sangat banyak agar setiap anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan mengatasi masalah kekurangan protein ini. Nah, kemudian ada beberapa bidang. Yang pertama itu ada bidang ilmu biologi. Di sini ada rekayasa genetika pada suatu produk hasil pertanian, peternakan maupun perikanan. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, untuk memperbaiki kandungan dan kualitas dari produk tersebut, menghasilkan produk pangan yang bebas hama dan herbisida, serta tidak menyebabkan alergi pada manusia. Kemudian pada bidang ilmu kedokteran, rekayasa genetika yang dapat dilakukan adalah menambah gizi atau protein suatu kandungan produk pangan yang dikonsumsi oleh anak, sehingga diharapkan agar masalah stunting pada anak dapat diatasi karena stunting dapat mempengaruhi pertumbuhan anak dan penurunan IQ. Kemudian di bidang ilmu kimia, rekayasa genetika yang diterapkan saat ini menggunakan pendekatan level genetika dan level protein. Modifikasi ini akan menghasilkan produk yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak menggunakan rekayasa genetika. Kemudian yang terakhir ada bidang ilmu kewirausahaan. Adanya rekayasa genetika ini diharapkan agar produk pangan yang dihasilkan memiliki umur simpan yang lebih lama, meningkatkan rendemen dan produktivitas, mengurangi risiko gagal panen, mereduksi kerusakan pasca panen, mereduksi kebutuhan jumlah pestisida dan pupuk kimia. Next. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pemaparan sebelumnya, yakni untuk memastikan kebutuhan protein, anak Indonesia tercukupi agar dapat mencegah stunting ialah dengan mencukupi kebutuhan protein setiap harinya, di mana kebutuhan protein ditentukan berdasarkan umur, dan untuk memastikan kebutuhan protein anak Indonesia tercukupi agar dapat mencegah stunting ialah dengan mencukupi kebutuhan protein setiap harinya, di mana kebutuhan protein ditentukan berdasarkan umur dan jenis kelamin tetapi terdapat masalah di mana sumber protein yang dibutuhkan semakin lama semakin sedikit karena terdapat penyempitan lahan sehingga Indonesia harus mengimpor bahan makanan yang mengandung protein dari luar negeri. Dari permasalahan tersebut diperlukan rekayasa genetik dalam mengatasi kekurangan protein di Indonesia, yaitu dengan seleksi jalur murni dan genogenesis. Next. Kemudian, selain itu, untuk menentukan adanya protein dapat dianalisis melalui beberapa rumpun ilmu, yaitu kimia organik, biokimia, dan ilmu gizi. Mencegah stunting merupakan upaya penting yang melibatkan peran pemerintah, masyarakat, dan juga keluarga. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak yang ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat, terutama pada tinggi badan. Konsumsi protein yang tinggi cukup penting dalam mencegah stunting karena protein merupakan salah satu nutrisi utama yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian diperlukan peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam meningkatkan konsumsi protein untuk mencegah stunting, seperti pemerintah dapat mengadopsi kebijakan gizi yang mendukung peningkatan konsumsi protein seperti program pemberian makanan tambahan yang kaya protein kepada anak-anak di daerah yang rentan terhadap stunting, dan untuk masyarakat dapat berperan dalam meningkatkan konsumsi protein dengan menanam dan mengonsumsi sumber protein nabati seperti kacang-kacangan, kedelai, dan sayuran hijau, serta untuk keluarga dapat berperan yang sangat penting dalam memberikan asupan protein seperti yang sudah paparkan tadi, yang cukup bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anak. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.